kesempatan diskusi ya, Kang Yusman. Mangga kepada Kang Yusman dipersilakan. Mikrofonnya belum terbuka kayaknya, Kang. Ya, halo. Oke, ya, terdengar, mohon bangga. Mohon Kang Wildan terus membuat merinding kesekian kalinya ya. Ngajinya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah kita awali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang awal tanpa yang awal sebelumnya, yang akhir tanpa yang akhir sesudahnya. Tak seorang pun dapat mendahulukan apa yang ia akhirkan, dan tak seorang pun dapat mengakhirkan apa yang ia dahulukan, dan tak seorang pun dapat membuka apa yang ia tutupkan, dan tak seorang pun dapat menutup apa yang ia bukakan. Segala puji bagi Allah yang kelanjutan kekuasaannya tidak akan pernah berakhir. Segala puji bagi Allah yang pembendaraan kasihnya tidak pernah habis. Segala puji bagi Allah yang di sisinya segala berita tersembunyi tampak jelas. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari kezaliman para pezalim. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari berbagai wabah penyakit. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari kecelakaan, dari kerugian, dari ketertipuan. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari berbagai kemaksiatan. Segala puji bagi Allah yang selalu menganugerahkan ampunan, menganugerahkan keimanan, memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, serta kebahagiaan. Segala puji bagi Allah yang selalu memberi dan tanpa pernah mengharapkan balasan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Kang Pel, Kang Wildan, Kang Ari Soleh, Ibu Yuniar, Kang Muhammad Reja, Ibu Irma, Ibu Lia, Pak Rafli, Kang Rafli, Ibu Yohanita, Kang Anto, Ibu Lia, Ibu Ratnasari, Bu Nenden, Kang Salman, Kang Dik-Dik, Kang Wimal, Ibu Wiwik, dan Ibu Indri. Semoga kehadiran kita ke taklim ini menjadikan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga majelis taklim yang kita lakukan ini semoga menjadi kabar gembira untuk kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apapun yang kita pintakan, yang kita cita-citakan, dan yang kita harapkan semoga selalu dikabulkan oleh Allah untuk selama-lamanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita langsung ke surat ya. Surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ya. Wasari'u. Saya baca di dalam tafsirnya, di dalam tafsir Ruhul Bayan. Wasari'u itu maknanya adalah badiru. Ya. Badiru itu maknanya apa? Maknanya adalah sesuatu yang harus sangat cepat dilakukan. Jadi memohon ampunan, ya, mencari ampunan kepada Allah itu sesuatu yang harus cepat dilakukan, jangan dinanti-nantikan. Kenapa harus cepat dilakukan dan jangan dinanti-nantikan? Saya baca di dalam tafsirnya. Yang pertama, karena usia kita itu tidak tahu kapan, ya.
saudara kita Fauji, kita kan anggapan kita itu Fauji itu ya punten ya panjang usianya gitu. Tiba-tiba kan kemarin ada berita telah meninggalkan dunia ini. Jadi intinya kenapa kita itu mencari ampunan itu harus sangat cepat dilakukan. Karena tadi kita itu berlomba dengan waktu. Kan kebanyakan orang itu cepatnya itu dalam mencari uang gitulah ya, cepat ya. Contoh saja, Pak Ari ke Surabaya, Pak Ari engke jam 2 subuh di pasihan 2 miliar gitu. Pak Ari pasti langsung iya nya moal tiasa bobo gitulah nya. Pasti ngantosan 2 miliar. Pasti diudag teh jam 2 subuh ya. Tapi kata Allah ya, muncul awat tetah di jam 2 aya ampunan, aya tahajud. Bakal diudag moal Pak Ari. Bade ngudag nu 2 miliar atau bade ngudag itu tuh ampunan di Allah. Kiwalah nuju aya Persib. Nuju Persib terus adan Isa bade milarian mana ta? Bade nonton Persib heula, bade Isa heula gitu ta. Kan diditnya ya ada pergolakan batin gitu ya. Jadi intinya yang Allah inginkan itu adalah kita harus cepat cari ampunan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, yang sering saya lakukan dulu gitulah ya. Kan banyak orang yang pikiran itu cari makan di mana gitulah ya. Contoh, wah, pikirannya itu ke sate Marangi kan di Udag gitulah nya. Ngahaja ke Purwakarta cari sate Marangi ya. Padahal yang harus disegerakan itu mencari ampunan. Tapi ya tagenya abdi ge sami lah waktu itu sok ya, cari-cari makanan kan itu kada ngahaja nukikeun ka beukah ayeuna tacan kempes gitulah nya. Nah, ini juga peringatan kaum abdi gitulah ya. Jadi intinya cari ampunan itu harus cepat dilakukan. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita lemah dalam mencari ampunan. Kalau kita lemah dalam mencari ampunan, kita akan mengalami kerugian besar. Tujuan hidup kita di dunia adalah salah satunya adalah mencari ampunan. Maka mencari ampunan itu harus cepat dilakukan. Dan luar biasa ya. Orang-orang yang mencari ampunan itu pahalanya luar biasa besarnya ya. Salah satunya kan di sini dikatakan wa jannatin. Nah, dia itu akan mendapatkan surga. Kita boleh profesi kita sebagai bisnismen gitu ya, atau dosen, atau pengusaha, atau apapun itu, tapi niatnya semuanya harus mencari ampunan dari Allah. Kalau niatnya mencari ampunan dari Allah, insya Allah akan jadi amal ibadah untuk kita semuanya. Ya, dan kalaulah kita ingin selalu mendapatkan kemudahan gitu, dan orang-orang yang mendapatkan ampunan itu banyak sekali keutamaannya. Yang pertama akan mendapatkan surga. Kemudian di hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad nomor 2123, man aksara min istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar pada setiap kesulitan dan kelapangannya, dan pada setiap kesempitan dan rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi intinya, orang yang sering beristighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitannya. Kemudian yang kedua, akan diberikan jalan kelapangan dari segala kesempitannya. Dan yang ketiga, min haitsu la yahtasib, mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi intinya, boleh jadi kenapa kita selalu menghadapi berbagai macam kesulitan. Itu salah satunya karena kurang istighfar. Yang kedua, boleh jadi kita sering mendapatkan kesempitan. Ya, boleh jadi karena kita kurang beristighfar. Jadi perbanyaklah istighfar. Insya Allah dengan istighfar, ya, Allah akan memberikan jalan-jalan kemudahan kepada kita semuanya. Ya. Kemudian ya, di dalam hadis riwayat Ahmad nomor
18.483. Saya mau tanya ke Pak Ari ya. Pak Ari, doa masuk WC itu apa? Pak Aris, punten Pak Aris sadinten ka WC seberapa kali? Ya unggal bagai wudhu minimal 5 kali. Oh, 5 kali? Berarti kan wudhu unggul ka WC nanya. Minimal. Ya, punten doa masuk WC teh naon Pak Ari? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Wah. Kan doa masuk WC itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Ya. Kemudian abdi bade naros Pak Ari pami doa keluar WC. Naon doa nanti? Bismika Allahumma ahya wa bismika amutnya. Kan doa keluar WC itu ya, ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi di nomor 677. Doanya adalah gufronaka. Kenapa ya? Kenapa doa keluar WC itu gufronaka ya? Ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu. Padahal lamun deemutan gitunya. Lamun deemutan misalnya orang hoyong punten, hoyong pipis atau napi BAB tuh kiat gitunya. Lamun di WC ayaan kumaha gitu lah nya. Kan digedor-gedor nu di WC kedah keluar. Pas begitu beres orang kalebat dikeluarkeun tas sadayana. Keluar ti WC kedana nyebut naon? Alhamdulillah. Tapi kunaon gitu. Kunaon keluar WC gufronaka gitulah. Kenapa harus memohon ampunan kepada Allah? Ya, yang pertama, padahal Allah kan melarang ya. Melarang di WC itu, di hammam itu, melarang untuk berzikir ya. Begitu keluar WC, kita harus gufronaka. Memohon ampunan kepada Allah. Kenapa? Karena tadi kita melewati waktu tanpa memohon ampunan sama Allah. Ayeuna kieu punten, tiap hari kita pegang HP ya. Tiap hari kita pegang HP, aya nu macaan WA we, aya nu macaan berita politik we gitu nya. Aya nu maca berita Persib. Aya nu naon ningali berita tentang pembunuhan gitunya, berita tentang ya segala gitulah ya. Kita kan baca terus tiap hari. Berapa banyak waktu gitu ya yang kita lewatkan tanpa istighfar. Sedangkan hatta kita masuk WC saja keluar harus gufronaka. Harus memohon ampunan ya. Berarti apa? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, itu adalah penting ya. Penting kita untuk selalu memohon ampunan terus-menerus sama Allah. Jadi intinya mulai dari sekarang memohon ampunan kepada Allah terus-menerus ya. Jadi lagi nyetir, lagi masak, lagi nonton Persib tanya kan Persib hoyong kenging hadir jikiran gitu dengan istighfar astagfirullah ya. Entong eta saha anu anyar teh saha Muhammad saha nu ti Palestina namina dilabdi. Siapa Salah najong Muhammad Rashid. Salah najong wah senenon kala luar kata-kata nu anehnya goblok taun karunya tos istighfar astagfirullah mehnon ngagolkeun entong dicela we karunya gitu ya. Nah, jadi intinya saya mesti banyak beristighfar ya. Yang ketiga, keuntungan dari beristighfar apa lagi ya? Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3808, beruntunglah bagi orang yang mendapatkan di dalamnya catatan amal istighfar yang banyak. Jadi saran saya mesti banyaklah istighfar itu ya. Cepat. Kita harus sangat cepat mencari ampunan itu, jangan dinanti ya. Jadi harus segera dilakukan. Itu berkaitan dengan ayat yang ke-133. Sekarang kaitannya dengan ayat yang ke-134. Saya sampai jam berapa, Pak Ampel? Sampai 20.30 masih panjang. 20.30 ya. Persib tabu sabaraha. Itu Pak Ari melong wae ka abdi atuh. Tong lami teuing cenah Persib sakedap deui. Ya, surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadzibina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin. Ya. Alladzina yunfikuna. Ah, ini berkaitan dengan apa? Ayat ini juga berkaitan dengan ayat sebelumnya, ya. Jadi ayat 134 itu berkaitan dengan ayat 133. Jadi orang yang mendapatkan ampunan itu siapa lagi? Ya, di samping orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah yunfikuna, ya. Kalau Pak Wildan itu bahasa Arabnya pintar banget ya, tulisannya juga indah banget. Ya, yunfikuna kan itu fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari itu kata kerja aktif, ya. Jadi yang akan mendapatkan ampunan dari Allah adalah mereka yang aktif berinfak terus-menerus. Dikala apa? Ya, di sini dikatakan fis sarai wad dharai. Kalau saya baca di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, saro itu lil manasihah, ya. Jadi orang yang sehat harus terus berinfak terus. Ini saya baca di dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Kemudian doro itu diartikan dengan apa? Al-marid. Marid di sini diartikan adalah orang yang sakit parah banget gitulah ya. Tos ngagoler gitulah. Tos tetiasana naon ge diperintahkan untuk berinfak. Kemudian saya baca di dalam tafsirnya Imam Fakhrul Razi, makna dari saro itu adalah al-ghani. Ketika kaya kita harus berinfak. Kemudian saya baca juga saro di situ ada doronya, kata Imam Fakhrul Razi adalah al-faqri, ya, dalam keadaan miskin. Jadi orang kaya harus berinfak terus-menerus. Orang miskin juga harus berinfak terus-menerus. Kemudian saya baca juga di dalam tafsirnya Al-Qurtubi, makna dari saro itu adalah ketika seorang ayah mengadakan pesta perkawinan, ya. Jadi maksudnya ketika dalam keadaan kita bahagia, kita harus berinfak terus-menerus. Dan makna dari doro adalah ketika ditinggal mati oleh orang yang kita cintai. Jadi maknanya adalah ketika kita dalam keadaan sedih banget juga harus berinfak gitu. Kenapa gitu ya? Maknanya gini. Kalau orang yang sehat berinfak terus, ya. Biar apa? Biar sehat gitu. Kemudian orang yang sakit, maaf. Ya, orang yang sakit parah berinfak terus. Biar apa? Biar dia cepat sembuh sehingga jadi sehat. Jadi yang Allah inginkan kita itu bahagia semuanya. Kemudian orang kaya oleh Allah diperintahkan untuk berinfak terus. Agar apa? Agar dia jadi kaya terus. Kemudian kenapa orang miskin juga ya diperintahkan oleh Allah untuk berinfak? Agar apa? Agar ia jadi kaya terus. Ya. Jadi itu miskin wae, capek pengen kan miskin wae. Jadi ditaikeun ke Allah teh janten kaya, itulah ya. Kemudian orang yang bahagia diperintahkan oleh Allah untuk berinfak. Agar apa? Agar ia bahagia terus. Kemudian orang yang sedih banget ya, diperintahkan juga untuk berinfak. Agar apa? Agar dia jadi bahagia. Jadi yang Allah inginkan itu, ya, yang Allah inginkan kita itu senang semuanya. Dan luar biasa, ya. Ketika kita berinfak itu dikaitkan dengan ampunan. Jadi amat sangat disayangkan kalau kita di dalam pikiran kita tidak ada sempat untuk berinfak. Jadi berinfak itu adalah ya harus kita lakukan. Kemudian kita lanjutkan. Wal kadziminal ghaiza, ya. Orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, di sini Allah menginginkan kepada kita agar kita itu menahan amarah, ya. Di dalam bahasa Arab kemarahan itu dibagi dua. Yang pertama godob, yang kedua adalah goiz. Godob itu kalau marah, ya, kalau ambek sagala dialungkeun, sagala ditenggelan. Nah, jika Pak Ari ya, lamun ayeuna Persib eleh, TV-na dibaledogan, HP dialungkeun, kaca dibaledogan, tah eta namanya godob. Nah, tapi pami Pak Empe Persib eleh
Jawa ngahuleng cicing. Itu goiz. Jadi kemarahan yang ditahan gitulah ya. Sedih gitu mikiran Persib eleh wae ya. Nah, atau draw wae gitulah ya. Keduanya tidak boleh kata Allah ya. Yang terbaik apa? Yang terbaik kata Allah wal afina minas. Cepat maafkan. Di sini kan ada dokter puntennya abdi bilih lepat gitu. Ketika kita melampiaskan kemarahan, saya baca penelitiannya ternyata merusak jantung ya. Merusak jantung. Kemudian tensi naranaeknya, tensi laluhur tak. Puntennya kanu tensi laluhur wae berarti galak eta tah. Pak Arima juga tensi rendahnya tara ambek sakapeung. Ya. Ya, jadi intinya ya sekali lagi kalau kita goyis ya itu yang dirusak jantung. Tapi ketika kita menahan amarah, kita sedih, kemarahan itu dipendam saja, ternyata apa? Yang rusak juga jauh lebih parah gitu. Bisa timbul kanker, bisa timbul tumor, bisa penyakit-penyakit lainnya yang berbahaya. Dan saya baca penelitian di Jepang ya, ternyata diabetes itu juga akibat menahan kesedihan gitu ya. Jadi biasanya anu ambek ditahan mungkin teh sok sedih gitu lah. Ya lamun teu sedih wae nya paling karena fisik begang gitu nya. Punten kanu ieu ka Pari. Pari mah tapi da begangnya sanes ieu, teu begang sehat sanes begang sedih itu ya. Ya. Nah, jadi intinya ya luar biasa ya. Allah itu menyuruh kita semua untuk apa? Untuk cepat memaafkan. Saya baca juga di dalam surat Asy-Syu'ara ya, surat Asy-Syu'ara surat ke-42 kalau bisa dilihat ya, kan pegang Al-Qur'an ya. Di dalam surat Asy-Syu'ara Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamang sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Jadi gini, kalau kita disakiti, boleh sabar. Tapi tidak boleh kelamaan sabarnya. Kalau saya lihat ya, di ayat ini, wasabaro wa ghafaro. Wa-nya itu adalah wa'atof. Kalau wa'atof itu ada kaitannya dengan kata sebelumnya. Jadi satu paket. Jadi yang Allah inginkan ketika kita disakiti, sabar dulu, terus langsung kita maafkan. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita tidak sempat untuk memaafkan kesalahan orang lain. Karena kalau kita tidak sempat memaafkan kesalahan orang lain, kita rugi banget. Ya. Dan luar biasa. Luar biasa. Manfaat-manfaat dari memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Yang pertama, saya baca di dalam hadis riwayat Ahmad nomor 7122, barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari akhir. Jadi kalau kita ingin diampuni oleh Allah, maka kita juga harus memaafkan siapapun yang telah menyakiti hati kita. Punten, Kang Wildan menuju SMP nolak istri seberapa kali? Aduh, terang wae Kang Yusman. Ditolak apa nolak? Ditolak gitu. Nolak atau Kang Wildan ada tuh primadona SMP. Astagfirullah. Kang Yusman atuh no. Ya, kan gini. Jadi intinya dari semua ini ya, biasakan sesakit apapun ya, kita itu harus memaafkan lah. Karena apa, ini perintah Allah ya. Wasarium itu kan fi'il amr ya. Fi'il amr itu maknanya adalah al-ilzamu. Jadi keharusan ya. Paksakan kita itu untuk mencari ampunan ya. Memaafkan juga, kita memaafkan kesalahan orang lain itu dalam rangka apa? Dalam rangka mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau diampuni oleh Allah kalau kita saja tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Memang berat ya. Kita tuh berat sekali memaafkan kesalahan orang lain. Tapi lihat, pahalanya dari Allah luar biasa. Segala kesalahan kita diampuni oleh Allah. Kemudian, ya,
kerugian, ya. Kerugian bagi orang yang tidak bisa memaafkan. Yang pertama, dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 1445, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Jadi sesakit apapun kita, ya jangan sampai memutuskan kekerabatan gitu ya. Jadi harus kita maafkan. Sudah, kita itu harus aktif ya. Jadi yungfikuna itu kan berinfak secara aktif, itu mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian mereka yang aktif memaafkan juga adalah orang yang selalu mendapatkan ampunan dari Allah. Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, berapa kali dalam sehari kita itu harus memaafkan? Rasulullah ditanya 3 kali. Baru ketiga kali baru menjawab. Kata Rasulullah, dalam sehari 70 kali kita harus memaafkan kesalahan orang lain. So, ya. Kesalahan siapa wae Pak Ari kinten-kinten? Istrinya sok pikakeuleun. Murang kali sabareji Pak Ari murang kalina 11 aya. Oh. 11 baru udah keuleun wae. 65. Tinu kahiji 5 teh. Ya. Kita kan tiap hari ya berhubungan dengan siapapun, ya. Kita tiap hari berhubungan dengan banyak orang. Kata Rasulullah, sehari itu memaafkan berapa kali? 70 kali. Bayangkan, ya. Jadi perkara memaafkan itu adalah perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena itu bagian dari apa? Bagian dari mencari ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian wasari'u, bagian dari apa? Badiru gitu ya. Kita harus cepat memohon ampunan kepada Allah, salah satunya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan terakhir ya. Terakhir iqab. Iqab yang diterima bagi mereka yang tidak memaafkan, yang saling bermusuhan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4270. Pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Lalu pada kedua hari itu akan diampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, kecuali bagi seseorang yang mempunyai permusuhan dengan saudaranya. Ya. Luar biasa. Tiap hari ya, tiap hari Senin dan Kamis amalan kita itu dicatat oleh Allah, ya. Doa-doa kita itu juga akan dikabulkan oleh Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak melakukan kemusyrikan, dan bagi mereka yang tidak akan diterima itu, yang kedua adalah mereka yang mempunyai permusuhan. Kata Allah, tahan doana, tahan amalna, gitulahnya, ditahan semuanya. Boleh jadi doa-doa kita susah dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Salah satunya kita masih bermusuhan dengan saudara-saudara kita. Jadi memang berat, ya, berat sekali memaafkan itu. Tapi lihat ganjarannya, ganjarannya itu luar biasa. Amal-amal kita diterima oleh Allah. Kita mendapatkan ampunan dari Allah. Doa-doa diijabah. Ketika kita berdoa harus diawali dengan apa? Diawali dengan permohonan ampunan. Ya. Bagaimana doa akan diterima oleh Allah? Kalau apa? Kalau kita masih bermusuhan dengan saudara kita. Jadi intinya orang-orang yang memang betul-betul niatnya hanya mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sesakit apapun ya, dia itu pasti akan memaafkan. Jadi intinya biasakanlah untuk memaafkan siapapun yang telah menyakiti hati kita. Tasnya ya teh. Allah, Masya Allah. Ya. Luar biasa, Kang Yusman, sharingnya. Masih ada materi lain barangkali yang belum tersampaikan? Ya. Abdi itu di pelongan wae Persib sekedar deui. Janten abdi ngadeg-deg. Masih tebih ya Pak Persib mah, tenang wae. Masya Allah. Apa kita lanjut diskusi saja begitu? Ya, langsung diskusi ya Kang Yusman ya. Halo, apa suara saya tersimak? Masuk. Oke, baik. Alhamdulillah karena paparan yang disampaikan oleh Kang Yusman sudah selesai dan alhamdulillah tadi kita sama-sama menyimak ya, luar biasa membedah surat Ali Imran 133 dan 134, maka kita bisa menemukan beberapa hal yang mungkin dalam keseharian kita ini hal yang sudah sering kita dengar, yang kita alami gitu, namun dengan momen
pengajian malam ini kembali kita disegarkan ingatan kita bahwa hal-hal yang mungkin sederhana itu atau hal yang sering kita temui itu harus kita recheck ya, harus kita evaluasi apakah kita telah sesuai dengan panduan yang ada dalam surat Ali Imran 133 dan 134 tadi yang Kang Yusman ulas ya. Nah, berikutnya Kang Teteh yang telah hadir di forum pengajian ini agar kita juga bisa interaktif, maka sekarang masuk ke sesi diskusi saja, dialog, tanya jawab, barangkali saja ada hal-hal yang masih ingin lebih didalami atau juga barangkali ada hal-hal yang malah ingin ditambahkan ya Kang Yusman ya, kalau memang ada hal-hal yang dari para peserta kajian ini ingin ditambahkan, mangga dipersilahkan. Bagusnya ditambahkan. Jangan dikurangi ya. Ada 4 kemungkinan kan, selain ditambahkan, dikurangi, dibagi juga bisa ya, dan dikali gitu ya. Mangga ada persilakan, barangkali Kang Teteh yang hadir, ada yang ingin diskusi. Oh, mangga. Silakan Kang Wildan, mangga. Insyaallah. Hatur nuhun Kang Yusman, Kang Haji Yusman. Ini sebetulnya saya barusan sampai teringat banyak hal ya setelah dijelaskan oleh Kang Yusman. Jadi ada kalanya kita tuh membaca ayat Quran tapi maknanya itu mungkin terbatas apa yang kita pikirkan gitu. Ternyata ketika diuraikan oleh seseorang yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjelaskan itu, jadi jazakallah khairan katsiran ya ke Kang Yusman. Ini saya mendengar penjelasan ini menjadi sangat bahagia sekali karena ternyata apa yang saya pikirkan, yang saya rasakan, yang saya alami selama ini berkenaan dengan ayat ini tuh memang ternyata sekarang lebih terbuka lebar gitu Kang Yusman ya. Dan ternyata memang banyak hal yang menyebabkan kita itu tadi kalau kata penjelasan dari Kang Yusman itu ada kesempitan, mungkin ya ada kekurangan, apapun yang kita rasakan itu ternyata memang karena kita sendiri yang sulit tadi memaafkan, atau yang kedua kita susah sekali meminta ampun kepada Allah. Jadi terlalu mungkin terlalu egois ya. Ya, terlalu rutinitas kita sehingga kita tidak cepat sekali untuk mengucapkan istighfar, kita tidak cepat minta ampun. Terlalu ini juga tadi mungkin hal-hal yang berkaitan dengan ego ya. Ego dan juga hal-hal yang berkaitan dengan menahan amarah itu memang rada lumayan ya Teteh memang Kang Yusman. Jadi artinya wal kaziminal goiz itu yang saya rasakan yang paling berat itu, karena kadang kita kalau kesal kan ingin langsung melampiaskan gitu ya. Kita kalau kesal ingin langsung melampiaskan. Kita kalau misalnya ada sesuatu yang kita tidak suka dari seseorang, kita kita keluarkan. Mungkin ketika kita mengeluarkan bisa jadi saat itu mah unek-uneknya terasa lepas, tapi setelah dipikir-pikir mungkin kita malah merasa tambah sedih gitu ya, karena sudah menyinggung misalnya perasaan orang lain, sudah menyinggung perasaan teman kita, sahabat kita, saudara kita. Ya dalam hal ini mungkin saya jadi teringatkan, hatur nuhun jazakallah Kang Yusman. Ini ilmu yang sangat luar biasa. Ilmu nafian, ilmu yang bermanfaat, artinya langsung dipraktekkan saya tadi istighfar terus. Istighfar terus, dan memang indahnya berbagi itu luar biasa ya. Malam ini kita merasakan bagaimana ternyata ayat-ayat Allah itu bisa menjadi solusi yang sangat praktis bagi kehidupan kita. Eta hungkul panginten jazakallah Kang Yusman, hatur nuhun pisan atas luar biasa penjelasannya Kang Wildan. Oke, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya akan muncul sebuah kaligrafi ini.
dari Ali Imran ayat 133 dan Masya 134. Allah. Sudah ada Biasanya, juru lelang. Sudah iya. ada juru lelang dan yang Insya Allah. akan melelangnya. Ya, karena sekarang kita pahami kalau ini seorang seniman seperti Kang Wildan yang di TTP Amanah itu kemampuan dari apa yang disampaikan itu Kang Wildan itu berpikir sebenarnya dan akan tertuang menjadi sebuah karya seni sepertinya. Tunggu saja ya V90 barangkali nanti akan diumumkan di grup. Masya Allah, ternuhun Kang Wildan. Sami-sami. Kami atau kita persilahkan yang lainnya, barangkali juga ada yang sama seperti Kang Wildan tadi berbagi pemikiran dari apa yang tadi dipaparkan oleh Kang Yusman, mangga dipersilahkan. Apakah Kang Ari gitu yang tadi banyak di-tag oleh Kang Yusman? Masya Allah, Masya Allah. Dari ibu-ibu tuh. Oh iya, dari emak-emak ini banyak sekali, alhamdulillah di sini luar biasa. Dari yang jauh juga ada yang saya ingat yang jauh itu kalau nggak salah Tenenden ya di Batam ya. Betul ya. Jadi kan Tenenden yang di Batam, kemudian Kang Dik-Dik di Palembang tuh udah mulai hafal. Siapa lagi ya yang jauh-jauh ya? Kang Wimal di mana Kang Wimal? Jakarta? Atau siapa lagi nih? Silakan. Yang sudah buka kamera Kak Teh Indri di Tasik ya, Teh Indri ya. Gimana Teh Indri? Ada yang ingin disampaikan, didiskusikan? Loh, kok malah mati lagi videonya. Atau Doksis, ya, gimana Teh Indri? Silakan. Oh, hanya cek mikrofon saja nampaknya ya. Iya. Bagaimana Teh Indri? Ada yang ingin disampaikan? Kepijit, maaf. Oh, baik. Iya. Itu sering terjadi ya. Kadang-kadang juga ada berpijit acungkan tangan ya. Dan lalu segera japri. Maaf, itu nggak sengaja katanya. Oke, siap ya. Itu biasa itu. Baik, Kang Teteh, ini luar biasa ya. Tadi Kang Wildan juga telah mengulas ya bahwa memang hal yang bersegera untuk mencari ampunan ini ya, Kang Yusman ya. Yang harus terus-menerus kita ingatkan, betul tadi Kang Yusman telah mengingatkan kita bersama bahwa kita tidak tahu usia kita ini sampai kapan ya, besok lusa atau kapan, ini adalah pertemuan terakhir atau nanti di pengajian bulan berikutnya ternyata ada seseorang atau beberapa orang di antara kita yang sudah tidak bisa bergabung. Ini kan rahasia Allah ya. Oleh karenanya betul harus bersegera mencari ampunan, dan tadi telah diberikan juga tiga jalan begitu ya untuk mendapatkan ampunan Allah. Pertama dengan berinfak secara aktif terus-menerus, kemudian menahan amarah, dan cepat memaafkan. Nah ini tiga hal yang mungkin kita bisa mulai aplikasikan dalam keseharian ya, tanpa kemudian harus menilai orang lain ya, karena memang kita sedang dipertontonkan di belakangan ini bagaimana seseorang yang dinilai begitu ya oleh sebagian orang tidak mampu menahan amarahnya. Tidak perlu kita menilai itu satu hal yang benar atau salah barangkali, tetapi lebih bercermin pada diri kita sendiri. Lah kita bagaimana? Jangan-jangan kita mudah menilai orang lain, tapi ternyata kita pun seperti itu misalnya. Kurang mampu menahan diri, melampiaskan kemarahan. Meskipun tadi kan Kak Isma menceritakan ya, dibandingkan marah yang ditahan tadi, yang gois ya, malah juga berbahaya ya, jadi penyakit itu ya. Masya Allah. Mangga silakan barangkali peserta saya mau diskusi. nanya. Nah, saya mau nanya. Silahkan Kang Ari. Mangga Kang Ari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sangat menarik penjelasan Kang Yusman mengenai soal berinfak ya. Hanya mungkin memang yang menjadi istilahnya bertolak belakang kalau misalnya kita lihat secara manusiawinya gitu. Pada saat orang yang sakit dan pada saat orang yang miskin juga harus berinfak gitu ya. Dari ketiadaan dia harus berinfak gitu. Nah, mungkin Kang Yusman bisa menjelaskan nih bagaimana caranya orang sakit berinfak dan orang yang tidak punya atau miskin itu berinfak. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini. Kenapa orang yang miskin ya? Orang yang miskin harus berinfak. Dia kalau berinfak ya, kita ketahui lah bahwa orang yang berinfak itu
pasti oleh Allah diganti, ya. Diganti dengan pengganti yang sangat banyak gitu. Jadi orang miskin berinfak agar dia itu dimudahkan jalan rezekinya oleh Allah. Jadi ketika dimudahkan jalan rezekinya, dia itu akan dikayakan oleh Allah. Kita lihat ya, coba lihat ini pentingnya berinfak. Coba buka surat Al-Maun, ya. Surat Al-Maun. Bisa dibuka Pak Ari, surat Al-Maun. Kita harus lihat Qur'annya biar enak. Surat Al-Maun, ya. Surat ke 107. Surat Al-Maun. Jadi intinya gini ya, sebelum saya masuk ke surat Al-Maun, gambarannya. Kalau kita berinfak, kita mendapatkan ampunan, ya. Ketika mendapatkan ampunan, orang miskin juga kan berdoa, hoyong benghar pangintennya. Ku Allah dikabulkan doana, jadi kaya tidak. Itu yang pertama. Kemudian, orang sakit berinfak, ya. Kenapa orang sakit harus berinfak? Kan orang sakit juga, ya. Ketika dia sakit kan ingin sembuh. Salah satu cara agar kita mendapatkan doa itu dikabulkan oleh Allah, ya. Salah satunya adalah mendapatkan ampunan. Cara untuk mendapatkan ampunan salah satunya tadi apa? Berinfak, ya. Saya sebelum ngebahas surat Al-Maun, ya, masuk dulu ke surat Al-Baqarah 274. Dalam surat Al-Baqarah 274, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfikuna amwalahum bil-lail wan nahar. Ya. Jadi ini juga berkaitan dengan apa? Berkaitan kita itu harus yunfikuna, harus aktif berinfak. Kapan kita aktif berinfak? Ternyata di dalam Al-Quran dikatakan bil-lail wan nahar. Di siang hari dan di malam hari. Jadi harus berinfak juga di malam hari dan di siang hari. Kapan lagi berinfak? Ya. Berinfak itu ada di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Allahumma munfikon khalafan. Allahumma munsikan talafan. Ya Allah, berikanlah ganti dengan penggantian yang banyak bagi mereka yang berinfak di pagi hari ini. Dan ya Allah, hancurkan harta orang yang tidak berinfak di pagi hari ini. Nah, jadi intinya, ya, kenapa orang miskin harus berinfak? Saya ulangi lagi, agar dia jadi kaya, gitu. Kenapa orang sakit harus berinfak? Ya, kan orang sakit itu mohon sama Allah, ya Allah sembuhkan saya. Agar doa itu diterima, maka harus mendapatkan ampunan. Salah satu cara untuk mendapatkan ampunan dengan apa? Dengan berinfak. Nah, gitu Pak Arif, ya. Atau salah kayak surat Al-Maun kayak. Soalnya Allah itu. Mohon. Panginten gitu. Berikutnya. Pilih ya bari nambihan tak Kang Wilna. Mangga saat ini bari nambihan mangga. Gimana Kak Ari? Sudah Reza. Sudah cukup jelas Kak Ari? Ya, nanti bisa dijapri. cekap Pak Ustadz. Alhamdulillah. Inilah ya. Contoh saya lah. Saya dulu itu gimana ya? Usaha teh ya intinya mah gulung tikar gitu. Saya kan pernah jualan di Uli Panjang. Di Uli Panjang itu kan terminal, Pak, ya. Terminal kan banyak orang. Jarang berinfak. Akhirnya apa? Celbet gitulah ya. Katipu itu, katipu iya ya. Tos lah. Tiarap lah. Tiarap. Sisa saya itu 160.000 waktu itu. Sisa 160.000. Terus singkat cerita buat kue gitu ya. Kue saya titipkan ke
kan jualan kue nih. Kue saya titipkan di pinggir jalan, di Jalan Cihampelas dulu itu. Kemudian di Jalan Mas Kumambang gitu ya. Kadang di Dago juga. Alhamdulillah dititipkan teh. Kue teh teu pajeng gitulah ya. Kue teh teu pajeng ya. Singkat cerita, karena kuehna sering teu pajeng ya. Dipasikeun ka tatanggi kan, tatanggi tiap hari dipasieun kue bileuweureu itulahnya. Abi milarian panti. Nah, enten hampir sering lah saya itu kalau jualan tidak laku, si kue teh dikapantikeun gitulah. Kue dikapantikeun ya. Saya aduh modal sudah habis segalanya. Punten motor ge teu gaduh gitulah nya. Motor ge nambut gitulah ya. Tapi aneh gitulah. Ketika si kue itu diberikan ke panti ya, ke panti asuhan, ya hampir sering lah tiap hari ke panti da kuena teu payu-payu wae gitu. Ya, alhamdulillah ya. Berkat berdoa sama anak panti juga ya, sambil ngasih sambil berdoa. Singkat cerita, saya itu ingin masuk TV itulah. Ingin masuk TV pada waktu itu. Singkat cerita, kan masuk TV mahal itu ya. Berapa ratus juta saya harus bayar gitu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, stasiun televisi meliput semuanya tanpa harus saya bayar sedikit pun gitulah. Tanpa harus saya bayar sedikit pun ya. Gratis ya. Pak Bondan datang ke rumah ngeliput. Kemudian artis dulu ada insert kabar-kabari ya, yang seperti itulah. Yang Pak Ari sukai kan masih sekarang suka itu ya acara itu. Favorit gitulah ya. Acara selebritis ya. Itu semua masuk, semua meliput gitu lah. Alhamdulillah. Saya lagi tiarap, tapi berusaha untuk diinfakkan terus kuehnya. Alhamdulillah dengan kedatangan diliput, ya alhamdulillah. Ya luar biasa gitulah. Ya. Jadi ya banyak ininya, banyak sesuatu yang saya dapatkan berlebih banget gitulah. Dari yang saya berikan gitu. Padahal dulu saya lagi tiarap gitulah intinya gitu. Kalau saya lagi tiarap kemudian saya tidak berinfak, nya ku Allah teh ditiarapkeun deui gitu. Baki we ngaplek gitu. Jadi memang di sini kita itu harus ada keyakinan gitu ya. Kalau kita sering beristighfar ya. Kemudian berinfak, insya Allah segala kesulitannya pasti diganti oleh Allah dengan kemudahan gitulah. Dan segala kesempitannya diganti dengan kelapangan, dan yang terakhir minaisul yahtasib, mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya harus yakinlah itu. Yang kemudian yang sakit juga harus banyak berinfak ya. Karena kan saya juga terapis, ternyata orang-orang yang rajin berinfak itu jauh lebih cepat sembuhnya dibanding mereka yang cap jahe, buntut kasiran, mere gese, bahkan merecet gese gitu. Ya, jadi luar biasa lah. Punten bener-bener nambihan Bang. Masya Allah. Ya ini keajaiban sedekah ini ceritanya sudah sangat banyak ya, kesaksian dan kisah nyata lah begitu. Ada yang mengatakan bahwa harus ikhlas, harus tidak berharap apa-apa. Sebenarnya kuncinya barangkali ya diniatkan semata untuk mendapat pertolongan Allah begitu ya, Kang Yusman ya, sehingga sekecil apapun bentuk infak yang dilakukan ya tetap berkualitas karena memang semata-mata mengharap pertolongan dari doa Allah. Masya Allah. Ini karena sudah terus bergerak waktunya ya. Ada bertanya Ustadz, ada bertanya. Nah betul, belum akan diakhiri, tenang. Ada pertanyaan udah di chat. Nah itu dia, berikutnya saya akan baca yang di chat gitu. Hendri bertanya di chat rupanya Ustadz ya, Yusman, gimana caranya? Bukan caranya nih, caranya ya, agar kita bisa ikhlas jika kita tahu kalau kita diomongin, kita marah ya. Karena gak mau ribut, hanya bisa tarik napas panjang katanya. Tapi hati masih ngedumel. Bagaimana resepnya agar ikhlas, seikhlas-ikhlasnya? Ya. Jadi gini ya, kan pertanyaannya itu mertua ya, mertua, punten bahasa kasar nama pika keuleung gitu.
Beda pertanyaan, beda pertanyaan. Beda. Atas dulu ini yang dari Indri. Pertanyaan atas dulu. Saya Kang Kang Isman, bukan yang dari Kang Doksis. Yang dari Teh Indri. Yang agar ikhlas kalau kita diomongin. Oh gitu. Ya. Nanti berikutnya yang Doksis ya. Ya. Gini ya. Agar ikhlas, misalnya kita diomongin gitu lah ya. Ikhlas diomongin buruk sama orang gitu lah intinya ya. Jadi ginilah. Karena tujuan kita ya. Kalau tujuan kita wasari'u ya, ingin segera mendapatkan ampunan dari Allah ya. Kita mau dijelek-jelekan juga ya, mau diburuk-burukan sama orang lain, punten terpengaruh gitulah ya. Kenapa tidak pengaruh? Karena tujuan hidup kita ini hanya mencari ampunan dari Allah ya. Kan tadi ya, di dalam surat Asy-Syura ya, ayat ke Asy-Syura itu surat ke-42. Saya ulang lagi. Ayatnya ayat ke-43, suratnya 42. Walamang sabara wa ghafara. Ya. Jadi intinya gini. Kalau kita digoreng gitulah ya. Digoreng, dijelek-jelekin, yang pertama itu harus sabar, tetap sabar. Hadirkan kesabaran. Yang kedua apa? Yang kedua wa ghafara. Kemudian maafkan. Kenapa harus dimaafkan? Karena kalau kita terus ya ngedumel, ketika kita disakiti atau dijelek-jelekan sama orang, efeknya apa? Efeknya kita itu jadi dendam, ya, jadi ngewa, jadi benci, gitulah. Padahal itu kan dilarang sama Allah. Dan luar biasa bahasanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Asy-Syura ini, ulamang sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ya. Ini itu ya. Ketika kita disakiti, kemudian kita sabar dan kita memaafkan, ini adalah min azmil umur. Ini perbuatan yang sangat berat sekali, tapi sangat mulia di hadapan Allah. Ya. Saking mulianya di hadapan Allah, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan al-jannah. Ya. Jadi dan surga gitulah intinya apa? Bonusnya gitulah. Kalau kita disakiti, ya semua orang pasti disakiti ya. Mau hidup di mana saja, pasti ada yang menyakiti. Kenapa? Karena setan itu senangnya teh alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya. Yuwaswisu kan fi'il mudhari. Pekerjaannya aktif ya. Jika mungkin Pak Ari kamananya ningali abdi digendut itu, wah naon sebagainya bekah gitu loh nya. Nya kita naon lah. Dannya gitu. Nah, kalau orang ya sudah pikirannya wasari'u, mencari ampunan, aya nu menjelek-jelekan, ada yang menyakiti hati, insya Allah ya, insya Allah sabar dan cepat memaafkan. Kenapa? Karena pahalanya jauh lebih besar dibandingkan apa? Dibandingkan kita memikirkan orang-orang yang selalu menjelek-jelekan diri kita. Ya. Jadi intinya agar kita bisa sabar, ya, sabar terhadap orang yang menjelek-jelekan diri kita, maka seringlah istighfar. Ya. Astagfirullah, astagfirullah. Dan kalau mau lebih baik itu, ya, saya baca di dalam hadis Ibnu Majah. Suatu saat ada orang tua yang seharusnya dimasukkan ke neraka, tapi ia dimasukkan ke surga oleh Allah. Kemudian dia bertanya, ya Allah, kenapa saya ini dimasukkan ke surga? Padahal saya itu tidak pantas. Kata Allah, ini adalah istighfar dari anakmu untukmu. Ya, jadi bagusnya kalau ingin istighfar, Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lana. Itu menandakan apa? Kita memohon ampunan sama Allah agar orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada, itu diampuni. Agar teman-teman kita juga mendapatkan ampunan, agar suami kita juga mendapatkan ampunan, agar anak-anak kita juga mendapatkan ampunan. Ya. Kalau kita diterima ampunannya oleh Allah karena seringnya beristighfar, insya Allah orang yang sering memburuk-burukkan hati kita itu akan berubah, gitu ya, menjadi membaik-baikkan diri kita. Jadi intinya mau tidak mengikuti perintah Allah,
atau mau mengikuti perintah setan, alladzi yuwaswisu fi sudurinas, entong mending balas, balas we nu kitu mah, balas dengan yang lebih menyakitkan, ya. Punten kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punten, ketika mau masuk masjid itu kan diludahi. Diludahinya juga caranya dipanggil dulu namanya baru di depannya puah gitu kan. Diludahi. Pak Ari mun dikitukeun kumaha? Abdi kawui Pak Ari diludahi puah gitu. Pasti kan ambak pisan. Abdi kan mun dikitukeun ambak, bahkan abdi mah milarian embel sadinten nyiduhan ala embel. Puh tos aya sa embel dialungkeun tah. Jadi intinya kenapa Rasulullah ya tidak sakit hati gitu ya. Kan seharusnya sakit hati, bayangkan dipanggil namanya kemudian diludahi di depannya. Itu kan berlangsung terus-menerus. Sehingga pada suatu saat dia tidak ada, ya yang meludahi itu dia cari kemana ini orang, gitu ya. Ketika tahu sakit, ya Rasulullah kan membawa apa? Membawa buah-buahan, sehingga apa? Dia berubah menjadi pro kepada Rasulullah. Ya. Jadi intinya saran saya, kenapa Rasulullah ya dia tidak mempedulikan dirinya disakiti hati? Karena yang dia utamakan adalah wasari'u, ya. Yang dia utamakan adalah segera mencari ampunan dari Allah. Syarat mencari ampunan, salah satu untuk dapat mencari ampunan, mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu yang ketiga tadi, memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Walaupun berat, tapi insya Allah, ya kalau di hati itu Allahumma gfir lana, terus insya Allah tidak akan berat karena dibantu oleh Allah ya, dari yang kesulitan diganti oleh Allah dengan kemudahan, kesempitan diganti dengan kelapangan, dan mendapatkan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Rezeki dari yang tidak disangka-sangka juga ya, tidak hanya materi gitu ya, tapi ketika kita sanggup memaafkan kesalahan orang lain, itu adalah rezeki yang tidak disangka-sangka, yang luar biasa nilainya. Kenapa luar biasa nilainya? Ya tadi, orang yang memaafkan kesalahan orang lain, amalnya diterima, ya. Kemudian doanya diterima oleh Allah. Kemudian ditempatkan wajannatin, ditempatkan di surga, ya. Jadi mau milih mana? Mau milih rasa sakit hati ketika diomongkan, atau mau mengikuti perintah Allah yang luar biasa pahala dan ganjarannya baik di dunia maupun di akhirat. Gitu. Punten tambahan lah pilih kirang mangga. Masya Allah, luar biasa ya. Sesuatu yang memang terasa berat itu buah atau imbalannya juga besar ya, Yusman. Jadi kalau dirasa berat, Teh Indri, ya memang begitulah ujiannya, begitu ya. Kita harus mampu menghadapinya. Masya Allah. Oke, nampaknya pertanyaan terakhir ini yang dari fitur chat kita bahas sebelum kita akhiri ya, Kang Yusman, dari Doksis nih, Kang Siswa. Bagaimana menyikapi sikap orang tua atau mertua yang kurang bijaksana dalam bersikap dan masih berorientasi duniawi. Sementara kalau menasihati orang tua kan sepertinya tidak mungkin. Nah, ini barangkali bisa kita diskusikan juga nih. Kang Yusman, emang nggak? Tipe Kang Wildan lah. Kang Wildan, ini sana ke terakhir. Nah, dipersilahkan Kang Wildan katanya, emang nggak? Bagaimana? Abdi ya berikilah sekedapnya. Oh, mohon banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Wildan bagaimana? Bisa bantu jawab? Kan hoyong di Walerna ku Kang Yusman. Kalau sama kalau dengan dokter Siswa mau percantan saya, insya Allah. Masya Allah. Mertuanya baik dan Kang Siswanya insya Allah sikap ke mertua dan ke orang tua sangat baik. Kalau ada kesalahpahaman mah kan itu mah dinamika aja ya, supaya ya itu makanya nanti Kang Yusman yang membahasnya. Kalau saya sih ya kadang-kadang memang orang tua mungkin yang saya pahami mah jauh lebih bijaksana dan jauh kadang-kadang lebih memahami persoalan hidup dibandingkan kita gitu. Tetapi mungkin karena usia saja, usia dan istilahnya mungkin ya setiap orang punya karakter dan gaya yang berbeda-beda ya kalau saya lihat. Pada akhirnya memang cara berbicara kepada orang tua mah mungkin bukan dengan memberikan nasihat gitu, tapi meminta nasihatnya justru. Jadi
tanda kutip mungkin pura-pura meminta nasihat gitu. Padahal maksudnya mah mungkin ingin sama-sama dengan keluarga kita, mertua kita itu lebih mencintai Allah lah gitu ya dibandingkan dunia yang kita cari gitu. Tapi da abdi mah teu tiasa ngawalerna Pak Kang Yusman mangga namanya ieu heula cenah ngaleueut heula tah ayeuna mah tos beres. Mangga Kang Yusman. Ya, nuhun Dokter Siswa, nuhun Pak Kang Wildan. Ya, gini, ini contoh kasus ya. Saya itu sering ya disuruh ceramah oleh jamaah gitu, disuruh ceramah untuk orang tuanya seperti Kang Siswa ya. Orang tuanya kurang bijaksana, terus anaknya sendiri menasehati pasti namanya. Iya puntennya masuk telinga kiri, belum masuk ke kanan juga udah mental gitu. Jadi biasanya anak-anaknya itu mengadakan pengajian gitulah, ya. Anak-anaknya mengadakan pengajian. Notos kalaman abdi teh diulang, Pak, orang tua abdi teh kieu ngabahasna eta gitu. Nah, janten kan secara tidak sadar gitulah ya. Kalau dari orang lain mah kan orang tua teh jadi nerima gitulah ya, nerima informasi yang disampaikan dari orang lain, sedangkan dari anak itu biasanya kirang nampi gitulah ya, kirang nampi dari anak ya banyak faktor gitulah ya mungkin ya budak gitulah ya kan orang kali sok gitu, orang tua sok itu gitulah. Jadi saran saya memang kalau bisa sih ya, misalnya Kang Siswo ngadakan pengajian rutin di rumah, ajak ustadz siapa gitu untuk untuk taklim, biasanya berubah gitu lah. Soalnya saya sering mengalami contoh kasus dari jamaah juga dari pasien-pasien yang seperti itu orang tuanya. Jadi kan insya Allah kalau orang tua itu lebih mudah nerima nasihat dari orang lain gitu. Iya, Masya Allah. Biasa diulang panginten Pak Siswa ya Kang Yusman. Sebenarnya sih bisa jadi pertanyaannya tidak mewakili kejadian doksis sendiri, ini bisa jadi kan adalah sebuah gambaran di luar sana yang kemudian perlu kita bahas bersama ya. Barusan Kang Siswonya muncul gambarnya, apa mau menambahkan atau malah memberikan respon apa tuh Kang Siswo? Mau menjadwalkan. Oh, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Dan tampak masih ada di ruang kerja ya Kang Siswo jam segini ya, luar biasa. Baik, karena Kang Siswonya juga tidak berikan tanggapan langsung, artinya mungkin apa yang disampaikan tadi sudah diterima dan dipahami ya. Kurang lebihnya pasti jadi bagian pendalaman kita masing-masing ya dari apa yang diceritakan atau didiskusikan tadi. Kang Teteh, tidak terasa nih sebenarnya waktu terus bergulir ya. Semula Kang Yusman membatasi di waktu yang agak singkat ya Kang Yusman ya. Cukup sampai 20-30, tapi ternyata dengan diskusi, dengan dialog seperti ini tanpa terasa waktu terus bergulir ya. Teringat tadi salah satu chat dari Kang Salman ya di awal-awal mengutip perkataan Dr. Aid Al-Qarni ya, bahwa hidup ini singkat, maka jangan membuatnya lebih singkat lagi dengan sesuatu yang sia-sia. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita tempuh dalam 1 jam lebih terakhir ini adalah bagian yang bermanfaat ya. Apa yang dibahas menjadi suatu bekal kita untuk memperbaiki hidup kita di masa yang akan datang, membekali diri kita untuk menjemput ampunan dari Allah ya. Karena tadi sampaikan di awal oleh Kang Yusman, kita tidak tahu sampai di mana batas usia kita. Rasanya kita harus akhiri sesi kali ini nih, Kang Yusman. Karena sudah agak larut ya, dan sudah melampaui juga rencana yang telah kita tentukan. Mewakili panitia pengajian, kami mengucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada Kang Usman, Kang Yusman telah bersedia menjadi narasumber pada pengajian malam hari ini, juga kepada seluruh rekan-rekan yang telah hadir pada malam hari ini di acara ini, dan insya Allah kita akan terus lakukan kajian ini sebagaimana tadi disampaikan. Sementara kita jadwalkan 1 bulan 1 kali di setiap
akhir pekan, pekan pertama di awal bulan.